Mungkin yang di belakang boleh maju ke depan, biar depan bisa terisi terlebih dahulu. Yuk, Claudia bisa maju ke depan, Ibu Rosta bisa maju depan, Ibu Heni. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan, buat anugerahmu atas setiap kami yang boleh kami nikmati sampai saat hari ini Tuhan. Buat nafas yang kau beri, buat kesehatan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak ditinggikan. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur pada hadapan Tuhan. Kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan nyata di tempat ini, mujizat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kesembuhan boleh kami rasakan, pemulihan boleh kami rasakan di tempat ini Tuhan. Melalui puji-pujian kami naikkan
mencintaimu Tuhan. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sekali katakan, Yesus ku cinta Kau. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima puji. Sebab Kau yang layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang sama-sama katakan, sebab Kau yang layak, sebab Kau layak, terima puji. Hanya Kau yang layak. Amin. Terima puji. Mari lebih sungguh lagi katakan, sebab Dia yang layak. Ku agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak, terima pujian. Sebab Kau yang layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, rasakan kasih-Nya mengalir. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama angkat tangan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk baik berdiri, naikkan pujian dengan segenap hati kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi tangan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah. Mari jemaat Tuhan katakan, curahkanlah. Curahkanlah. Amin. Sekali lagi katakan lebih sungguh lagi. Angkat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Curahkanlah. Amin. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, curahkan. Amin. Curahkanlah. Amin. Mujizat. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Ini berikan kemuliaan bagi Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini saat ini Tuhan. Terima kasih. Saya ulang untuk berdoa syafaat. Haleluya. Terima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena belas kasihan daripada Tuhan sendiri. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membawakan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam doa dan permohonan. Kiranya Tuhan memimpin presiden dan wakil presiden, menteri, para gubernur, bupati, wali kota, RT, RW yang diberi oleh Tuhan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan di negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, serta rasa takut akan Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat memikirkan secara tulus dan secara murni bagaimana melaksanakan tata kelola pemerintahan yang takut akan Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk bangsa dan negara kami, dan juga melalui bangsa kami seluruh dunia bisa melihat bahwa di dalam negara kami ada kedamaian, ada sukacita, dan juga ada toleransi yang bisa menjadikan pembelajaran untuk kami sendiri maupun untuk negara-negara lainnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gubernur di Banten ini, Tuhan kami serahkan dan seluruh jajarannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya bagian kami bergereja di tempat ini, khususnya di bagian Banten, Provinsi Banten, semuanya berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Jika ada orang-orang yang ingin merencanakan sesuatu terhadap gereja-Mu, pada pagi hari ini kami memohon kepada Tuhan, biarlah rencana mereka adalah rencana yang baik, tetapi jika rencana mereka adalah rencana yang mencelakakan, pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk menolak segala rencana jahat mereka. Biarlah segala sesuatunya kami bernaung dan berlindung di bawah kaki Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami harapkan dan cita-citakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga Tuhan Sinode Gereja Betel Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan, baik Ketua Sinode dan seluruh jajarannya yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia. Kiranya tanamkan kepada mereka hati yang tulus dan takut akan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun bidang yang harus mereka layani, biarlah semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk BPD Banten, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu,
di BPD Banten, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Pada akhirnya gereja kami di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, hamba-Mu Ibu Pendeta Jenny Setiawan sebagai Ibu Gembala kami di tempat ini. Curahkan kepadanya kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi, sehingga visi dan misi yang Tuhan emban di atas pundaknya bisa diimplementasikan ke gereja kami, dan pelayanan di tempat ini betul-betul untuk kemuliaan Tuhan dan untuk meningkatkan potensi mulai dari sekolah minggu, remaja pemuda, dan jemaat umum ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh rencana dan pekerjaan kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan seluruh warga jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan kami sebelum mempersembahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, persembahan yang akan kami persembahkan nanti ini ke dalam kepada Tuhan adalah berkat yang daripada Tuhan. Sebahagian yang Tuhan telah berkati kepada kami kembalikan kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan jemaat-Mu ini mengelolanya dengan takut akan Tuhan, sehingga persembahan yang kami persembahkan nanti menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk kami sekalian. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami supaya permohonan kami ini layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Siapa? Yesus, yeah. Maju, kalahkan kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, galakkan semuaku. Siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari sama-sama maju, maju, nyatakan kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Siapa? Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa dahsyat dari segala. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dari segala Allah. Amin. Dan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa Tuhan dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap kita, bahkan Dia sanggup menyembuhkan setiap kita yang sakit. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami mengalami banyak percobaan, di saat kami mengalami sakit penyakit, di saat kami mengalami penderitaan, kami percaya Engkau hadir, Engkau datang Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Dan Allah kami, oleh karena kehendak-Mu itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Segalanya, segalanya oleh karena kehendak-Mu. Semua itu Tuhan, diciptakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Hosana. Mari sedang jemaat sama dengan Bandung, katakan Hosana bagi Dia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan lebih sungguh, Hosana. Terpujilah
terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, di bait-Mu yang kudus, boleh memuji-muji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami, sehingga Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada mengurapi, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau pakai Tuhan untuk memberkati umat-Mu pada hari ini. Dan jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mampu mencerna dan mendengar isi hati-Mu, kami satu dengan yang lain kami sepakat untuk menolak menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus bertahta dalam hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami mau mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Setiap kita katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, shalom. Hari ini kembali kita mau diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah proses Allah atas umatnya. Proses Allah atas umatnya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, senantiasa dalam kehidupannya memperoleh proses supaya kita semakin sempurna dan semakin berkenan kepada Tuhan. Saya mau ajak kita Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 5. Ini agak banyak ya, Keluaran 5 dari ayat 1 sampai 24. Saya mau ajak kita bacanya bersama-sama. Kita akan bergantian, saya ayat yang ganjil ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu secara bergantian, dan ayat yang terakhir ayat 24 kita bacanya bersama-sama. Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-24, demikian firman Tuhan dengan judul perikop Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Lalu kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta.
Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti waktu ada jerami. Sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan hal kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sama-sama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Amin. Nah, ini adalah cerita pada masanya di mana Musa untuk pertama kali menghadap Firaun dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Israel. Namun demikian tidak mulus ya. Jadi kita juga tahu cerita itu bahwa Allah mengizinkan kejadian-kejadian yang tidak mulus untuk rencana Allah membawa bangsa Israel itu pergi dari Mesir ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Jadi beberapa ayat yang tadi kita baca ini sudah dapat kita memvisualisasikan ya di masa waktu itu bahwa Musa dan Harun mengalami satu pergumulan yang cukup besar. Nah, tema kita hari ini saudara, proses Allah atas umatnya. Nah, kita terlebih dahulu mau tahu apa sih arti daripada kata proses. Ya, kata proses itu adalah rangkaian, ini sederhana saja, rangkaian tindakan ya atau perbuatan atau pengelolaan ya. Satu proses itu akan mengubah dari pemasukan menjadi keluaran. Nah, itu namanya proses ya. Jadi dia akan mengubah apa yang tadinya bentuknya masuknya apa, dia akan keluar menjadi keluarannya berbeda daripada waktu dia masuk. Nah, itu arti daripada proses. Nah, kita tahu saudara bahwa kita ini adalah orang-orang percaya. Kita sadar betul bahwa kita ini memiliki Allah yang penuh kasih. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Nah, Tuhan kita mengasihi kita itu luar biasa. Ya, kita tahu pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan itu kasihnya itu mengampuni kita, ya, kasihnya itu menyelamatkan kita bahkan tanpa syarat. Bahkan pada saat kita masih bersalah, masih berdosa, masih melanggar, tetapi Tuhan sudah mengasihi kita, ya.
Nah, kita juga tahu bahwa semasa kita hidup di bumi ini, saudara, kita ini sebagai manusia-manusia, walaupun kita sebagai orang percaya, tetapi kita juga punya banyak pergumulan, kita punya banyak masalah, kita punya banyak kesulitan ya di dalam hidup kita. Nah, ada kadangkala kita aman-aman, ya, tetapi seringkali kita ada saja kesulitan maupun masalah yang datang dalam hidup kita. Apakah itu masalah dalam pekerjaan, masalah dalam usaha, masalah dalam keluarga, ya, masalah sakit penyakit, apa saja bisa datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang penuh kasih. Tetapi bagaimana Tuhan yang penuh kasih ini kok izinkan bahwa anak-anaknya yang sudah menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan ini untuk mendapat masalah. Seharusnya kan kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak Allah, ya, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar dalam iman kepada Kristus, harusnya kan nggak punya masalah, begitu ya. Itu banyak orang yang menjadi Kristen beranggap begitu. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, ya kan, percaya Tuhan Yesus terus dibaptis, harusnya kita hidup mulus-mulus saja, nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak ada pergumulan, nggak ada sakit penyakit. Nah, itu banyak sekali orang yang beranggap demikian. Nah, tetapi Allah kita itu, Tuhan yang penuh kasih itu, tetap mengizinkan pergumulan, tetap mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Tetap juga sakit penyakit, ya, sakit ringan, sakit sedang-sedang, sakit agak berat, bahkan penyakit yang sangat berat Tuhan izinkan. Nah, tetapi bagaimana dengan pandangan kita bahwa kita punya Tuhan yang penuh kasih? Kenapa Tuhan itu mengizinkannya? Untuk kita mengalami kesulitan maupun pergumulan. Ya, seringkali juga kesulitan dalam pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah maupun pergumulan? Nah, kita mau belajar, saudara, ya, mengapa Allah mengizinkan terjadi hidup kita penuh masalah. Maka yang pertama, kita boleh tadi membaca satu perikop itu, ya, kita juga boleh memvisualisasikan kejadian pada saat itu. Maka saya mau menyampaikan bahwa Allah mengizinkan kita punya masalah, kesulitan apapun, karena yang pertama agar kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 34 dia berkata gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Tuhan mau kita tuh semakin dekat dengan Dia. Jika hidup kita aman, hidup kita lancar-lancar, ya kan, berkat mengalir terus. Intinya kan kita mau kalau bisa kerjanya sedikit, berkatnya banyak. Ya, zaman dulu itu sering tuh, waktu saya masih kerja kantor, teman-teman sekantor tuh suka begitu. Ya, Sir, kita cari kerjaan yuk, yang kerjanya sedikit tapi gajinya gede. Ayo, siapa yang nggak mau itu ya? Siapa di sini yang nggak mau kayak begitu? Mau dong ya. Jadi aman semuanya, kerjanya nggak banyak, nggak usah kerja keras gitu ya, tapi hasilnya banyak gitu. Nah, itu kebanyakan kan orang mau begitu. Nah, tetapi Tuhan izinkan masalah. Ya, kalau kita ada kesulitan, ada pergumulan, pasti kita tuh berseru sama Tuhan. Ya, mungkin doa kita lebih panjang. Ya, mungkin doa kita itu pakai menyucurkan air mata. Nah, kalau kondisi kita aman-aman, ya nggak ada masalah, lancar-lancar semua, mungkin aja kita tetap berdoa. Ya, tetapi doa kita mungkin saja biasa-biasa gitu ya, doa syukur, doa ya datar-datar gitu ya. Tetapi yang Tuhan mau itu supaya kita tuh lebih dekat dengan Tuhan. Saya kasih contoh, ya, saya nggak mau kasih contoh suami istri karena itu udah pasti lebih dekat gitu ya, suami dan istri. Saya mau kasih contoh sahabat. Ya, kita di sini mungkin rata-rata kita punya sahabat. Nah, sahabat itu bisa sahabat biasa-biasa, bisa juga sahabat yang apa istilahnya ya,
kental, karib. Gitu. Kalau zaman dulu kita bilangnya sahabat karib. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu tuh bahasa zaman sekarang. Oh bestie, soulmate, oh, gitu ya. Soulmate, bestie. Jadi bestie juga nggak selalu akrab, ya kan? Kita baru ketemu nih sama orang nih, kenalan ya, namaku Shirley, namamu siapa, gitu kan? Nah, kenalan, kita ngobrol-ngobrol. Kamu dari mana? Oh, kamu dari Afghanistan. Jauh juga ya gitu. Nah, terus kita bilang, aku ada bestie baru loh. Nah, itu sahabat dekat bukan? Ya kan? Sekarang kan modelnya gitu ya, apalagi anak-anak ya, ponakan-ponakan saya itu kan kecil-kecil tuh banyak ya. Wah, dia langsung lapor. Aku dapat bestie baru gitu kan. Tapi padahal baru kenalan aja gitu. Itu sebuah istilah. Nah, tetapi yang sebenarnya adalah kita sedang berbicara tentang seorang bestie, seorang sahabat yang sangat akrab. Artinya setiap hari kita tuh ngobrol. Setiap hari kita curhat, cerita tentang kesukaan, kesenangan kita, tentang pergumulan, tentang masalah kesulitan kita, itu kita cerita. Ya, aduh hari ini aku susah hatiku, gitu kan? Emang kenapa? Kita cerita. Kita mempercayakan rahasia-rahasia sama dia. Namanya rahasia kan nggak boleh ceritain sama orang lain lagi ya. Kalau biasanya tuh ini rahasia ya, between you and me, ya. Antara engkau dan aku, ya minumnya dan engkau kan. Artinya kita benar-benar harus rahasia. Kalau kita bilang ini rahasia ya, jangan cerita. Iya. Nanti dia cerita lagi ke orang lain. Tapi rahasia ya, gitu. Nanti semua tahu, ya udah bukan rahasia lagi. Nah, yang namanya sahabat itu kita cerita semua rahasia. Kita cerita kesusahan hati kita. Supaya apa? Supaya dapat hiburan, dihibur, dikasih motivasi. Ya, kalau kita sedang ada kesulitan, mungkin aja ada dikasih jalan keluar. Ya, kalau kita ada pergumulan masalah, kita cerita sama bestie kita, terus dia kasih solusi. Tujuannya itu, kita punya teman akrab. Ya, biasanya teman akrab itu umumnya sih berdua. Tapi ada juga yang bertiga ya. Ya. Dulu saya punya teman akrab bertiga. Ya, bertiga. Sekarang sisa 2. Bukannya meninggal, tapi sudah jarang ketemu karena kesibukan dia kerjanya. Sibuk banget gitu ya. Nah, berdua kita masih suka curhat kalau ada apa-apa. Ya, teman saya itu masih suka masalah usahanya, masalah apa dia masih suka cerita. Ya, lalu kita suka cari solusi. Nah, itu Tuhan maunya begitu sama kita. Jadi kalau kita nggak punya masalah nih saudara, semua aman-aman, semua jalannya mulus, maka kita nggak butuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kita itu dekat dengan Dia, itu sebabnya Tuhan izinkan kita punya masalah. Amin. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Nggak ada yang angkat tangan. Kalau gitu siapa yang punya masalah? Juga sedikit yang tanda tangan. Siapa yang belum mengerti bahasa Indonesia? Jadi semua kita punya masalah ya, ringan, lebih berat lagi, berat, sangat berat gitu ya. Nah, tetapi percayalah, Tuhan mau kita tuh dekat dengan Dia. Dia izinkan itu terjadi, tetapi yang pasti tidak melebihi kekuatan kita. Ya, supaya kita berseru, ya dalam doa kita berseru minta pertolongan. Jalan keluarnya hanya Engkau Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya Tuhan kasih izinkan kita punya masalah. Nah, berikutnya saudara, hal kedua, mengapa Tuhan izinkan kita punya kesulitan? Hal kedua, agar kita memiliki karakter Kristus. Nah, dalam Galatia 3 ayat 26 bilang begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, bagaimana supaya kita memiliki karakter Kristus? Yang pertama tadi kita harus dekat dulu dong.
kalau kita dekat dengan Kristus, maka kita udah pasti tahu dia karakternya macam apa, ya kan? Dia tuh bagaimana orangnya, terus dia itu orangnya suka emosi-emosi marah-marah enggak, gitu kan? Berarti kan kita kenal ya. Nah tapi di sini dia bilang agar kita tuh memiliki karakternya Kristus. Nah karakter Kristus secara umum dapat kita pelajarin dari mana? Supaya kita tahu, yang bagaimana dong? Supaya kita belajar, namanya proses Allah. Nah makanya kita bisa belajar dari Galatia 5 ayat 22. Ya, slide berikutnya kita bisa belajar dari buah roh. Nah buah roh di Galatia 5 ini adalah rangkuman secara utuh karakternya Kristus. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari introspeksi diri kita sendiri. Kita sudah punya kasih gak sih? Oh, udah dong, gitu kan. Kasih yang bagaimana? Di sini maksud Tuhan adalah kita harus punya karakter Kristus kasih, karena Tuhan kita adalah kasih. Tuhan kita memberikan kasihnya bagi kita itu tulus tanpa syarat. Tapi seberapa kita itu mengasihi sesama kita itu tanpa pakai syarat. Oh aku lagi gak suka sama dia, nanti pokoknya bulan Januari aku tidak mau mengasihi dia, nanti Februari kita lihat lagi lah. Itu pakai syarat tuh, ya. Nah tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah kasihnya itu hidup kita tuh penuh kasih. Enggak usah lihat bagaimana, kita mengasihi aja. Tentu kita tidak mengasihi dosa, tetapi kita mengasihi orangnya. Tanpa syarat, tanpa waktu. Kita jangan mengasihi orang itu, wah dia enggak dah, aku enggak suka sama dia. Karena sikapnya aku enggak suka, jadi aku kurang mengasihi dia. Nah ini bukan karakternya Kristus. Kalau karakternya Kristus pakai syarat yang begitu, maka saudara dan saya pasti tidak akan mendapat keselamatan. Karena kita semua adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Tetapi dia nggak pakai syarat, ya dia bersedia disalib supaya kita diampuni dan diselamatkan. Kasih yang tulus. Nah kalau sukacita, oh ya gampang. Ya kalau sukacita mah gampang, kita gembira-gembira gitu ya. Kita bisa atur tuh kalau sukacita ya. Nah, damai sejahtera pun kita masih bisa atur tuh. Walaupun hati tidak bisa kita atur tuh kadang-kadang. Duh lagi panas hati ya. Lagi panas hati. Gak bisa nih hidup damai sejahtera nih, susah nih kayaknya. Nah ini agak lebih susah. Nah bagaimana dengan kesabaran? Ini susah nih. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar? Lagi nyetir mobil disalip sama motor. Wah. Gimana nih Pak Danang? Santai, tenang. Kesel. Tapi kalau Pak Danang keselnya itu nggak kelihatan gitu kan. Cuman begini aja gitu ya. Gitu. Salip sama motor. Wah, udah hilang sabar. Ya. Motor pun begitu, lagi santai-santai ya naik motor, diklakson sama mobil. Karena dia kurang cepat jalannya gitu, lambat. Jadi mobil mau nyusul dia nggak bisa gitu ya, kaget. Wah dia marah, emosi, hilang kesabarannya. Mentang-mentang naik mobil gitu kan. Nah bagaimana nih kehidupan kita hari-hari ini begini nih. Benar gak? Apapun kegiatan kita. Ya, itu saya mau kasih contoh aja naik mobil naik motor ya kan. Nah, saya kalau disalip motor tuh, motor nih gak punya rem gitu ya kan. Nah dijawab sama yang naik motor, memang ku jual itu rem katanya gitu. Ya udah gak punya rem, dia udah jual remnya gitu. Nah serba salah hidup ini kan gitu ya. Nah bisa gak kita tetap sabar? Susah saudara, susah. Tetapi Tuhan mau kita punya karakter yang
sabar. Ini orang tua nih, kalau anak-anaknya agak bandel-bandel, kalau yang masih kecil-kecil, kehilangan sabar. Ya kan? Kalau yang udah besar pun juga kadang-kadang kehilangan sabarnya. Nah itulah, kita sedang diproses sama Tuhan. Ya, kita sedang diproses. Dulu saya selalu berdoa, Tuhan buat saya menjadi hamba Tuhan yang sabar. Wah, diproses Tuhan luar biasa. Ya kan? Kita ditemukan dengan hal-hal yang bikin kita enggak sabar. Kesel. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kesabaran, ya. Kemurahan. Kita sudah menjadi orang yang murah hati enggak? Pun itu seringkali pakai syarat, ya, pakai syarat. Kebaikan, kita mau menjadi orang yang baik. Tapi Rasul Paulus bilang kan, saya mau menjadi baik tapi di dalam hatiku ini bertempur kebaikan dan ketidakbaikannya itu bertempur. Gitu. Ya. Nah itulah kehidupan kita. Nah saya masuk kepada kesetiaan. Ya. Sudahkah kita setia? Gitu, ya kan? Suami istri setia. Ya harusnya begitu, ya kan? Nah, setia enggak kita dengan usaha kita? Setia enggak kita dengan pekerjaan kita? Setia enggak kita dengan apapun yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita? Seringkali kalau terbentur dengan masalah, kita menjadi tidak setia. Kalau terjadi satu masalah kesulitan, habis gitu kita marah sama Tuhan, gak mau ibadah. Banyak kejadian. Di mana? Di orang Kristen. Ya kan? Di orang Kristen begitu. Ada kesulitan. Ya, ada pergumulan sedikit, benturan sedikit, gak mau ibadah deh, ngapain. Gitu. Jadi marahnya sama Tuhan. Padahal Tuhan gak bikin apa-apa loh. Ya, kesetiaan ini susah ya. Lalu kelemah lembutan. Ada orang bilang gini, oh aku lemah lembut kok, bisa dilihat dari cara bicaraku. Itu lemah gemulai. Ya kan? Yang namanya lemah lembut itu artinya kita nggak keras hati, gampang diproses, ya gampang dibentuk, gampang dinasehatin. Ya kalau dinasehatin itu, ya tapi nggak lakuin. Ya kan, seringkali anak kita kan begitu tuh, ya kan. Ponakan saya tuh ada tuh begitu semua tuh, ya. Udah jangan ke situ, itu tuh bahaya, justru ke situ. Ya kan? Padahal di situ ada puing-puing, ada apa gitu. Nah, jadi sulit dibilang. Nah, kelemah lembutan tuh berbicara tentang mudah dibentuk. Mudah dibentuk untuk kebaikan, bukan untuk ketidakbaikan. Ya, untuk kebaikan. Nah, kemudian penguasaan diri, ini juga susah nih. Ya, ada orang berkata begini, berapa hari yang lalu baru ngomong begini. Dia bilang gini, Shirley kamu mah orangnya pendiam, apa tuh yang ngendem di hati gitu ya. Padahal saya kan nggak pendiam ya, saya kan ngonceh terus ya. Katanya pasti kamu banyak masalah yang kamu simpan. Saya begitu ya, padahal enggak ya. Padahal saya mah ngoceh terus, ngomong terus gitu ya. Tapi itulah anggapan dia terhadap saya. Terus dia bilang gini, kalau saya nih, saya kan dia orang percaya Tuhan ya, orang Kristen. Kalau saya ini diberkati Tuhan luar biasa. Saya diam aja gitu kan. Saya memang orangnya belak-belakan. Saya kalau kesel saya belak-belakan aja, pukul meja, teriak-teriak dia bilang gitu ya, pukul pintu, gitu. Saya pukul dinding aja sekalian, saya gituin kan ya. Kalau pukul dinding kan tangannya luka jadi ingat gitu ya, gitu ya. Nah, apakah orang ini punya penguasaan diri? Sedangkan kita sedang diproses untuk menguasai diri kita. Ya kan, kita marah kan gak berdosa. Tuhan tidak melarang kita marah, tetapi tidak boleh berbuat dosa. Ya kan, kita marah lalu kita benahin, kita betulkan gitu kan. Nah tapi yang namanya penguasaan diri ini pada saat kita marah kita nggak boleh emosional. Nah siapa yang di sini masih suka emosional? Waduh yang di atas semua tuh tunjuk tangan. Ya,
Nah ini yang sedang diproses Tuhan, amin. Dan proses Tuhan itu tergantung siapa kita, enggak sama. Satu dengan yang lain tuh sama enggak. Ya Tuhan melihat diri kita ini di mana nih kelemahannya. Ya, yang tadi saya sedang bicara itu dia penuh dengan emosi orangnya. Walaupun dalam 1-2 hari dia lupa, orang masih ingat. Diomel-omelin sama dia gitu kan. Dipukul-pukul meja sama dia udah lupa. Nah ini Tuhan sedang proses dia, bagaimana responnya dia. Penguasaan diri, ini gak gampang loh. Wah susah sekali loh penguasaan diri itu. Lagi nyetir, disalib. Tuhan terima kasih gitu kan. Susah gitu ya. Nah inilah Tuhan sedang proses kita supaya kita memiliki karakternya Kristus. Pada saatnya dia datang untuk kedua kalinya, kita dijumpai sesuai dengan kehendaknya dia, sempurna di hadapannya dia. Amin. Hal berikutnya, mengapa Tuhan izinkan kita memiliki pergumulan masalah? Agar kita terlatih untuk memiliki respon yang positif seperti Tuhan Yesus. Ya, dalam 1 Yohanes 2 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, Yeremia 29 juga berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi yang terpenting adalah waktu kita mendapatkan kesulitan, waktu kita mendapatkan masalah dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam mungkin sakit penyakit, mungkin dalam usaha pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, yang penting respon kita. Bagaimana respon kita? Nah jika kita sudah mengenal Tuhan Yesus bagaimana karakternya, maka pasti respon kita adalah positif. Bagaimana kita responnya itu terhadap masalah kita, jika kita meresponinya dengan positif, maka kita peka terhadap suara Tuhan yang memberikan solusinya. Semua solusi pasti Tuhan kasih. Kita punya masalah nih, kita doa sama Tuhan. Ya kan, kalau masalah kita berat kan sambil cucurin air mata nih kita berdoa, benar nggak? Minta pertolongan Tuhan. Sungguh-sungguh kita berseru sama Tuhan. Nah kalau meresponinya dengan positif, Tuhan pasti memberikan solusi. Dengan caranya Tuhan. Amin. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, saudara, kenapa Tuhan izinkan kita mendapatkan kesulitan? Agar kita sadar bahwa kasih Allah lebih besar dibanding dengan masalah kita. Ini Rasul Paulus bilang nih di 2 Korintus 12. Ya, dia minta sama Tuhan, dia berseru. Kita tahu nih Paulus orang kayak apa ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dia berseru sama Tuhan untuk minta pertolongannya Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Ya, apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan ngomong sama Paulus nih, Paulus waduh itu mah orang hebat ya. Orang sangat hebat, dia bahkan menulis perjanjian baru itu yang paling banyak kitabnya. Dan dia adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat militan dan sangat luar biasa, sangat setia dalam pergumulan pelayanannya, dia tetap tidak pernah menyerah. Tapi dia tuh berseru sama Tuhan, dia punya kesulitan, dia punya masalah. Ya, dia berkata bahwa ada duri dalam dagingnya yang dia minta Tuhan itu supaya dicabut. Apa duri dalam dagingnya? Sakit penyakitnya dia kah? Atau pergumulan dia kah? Atau apa yang menjadi duri dalam dagingnya? Nah saat ini kesulitan masalah kita yang menjadi duri dalam daging kita ini yang kita tuh berseru sama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, oleh karena kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Artinya apa? Tuhan mau kita tuh mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan mau pada saat kita punya kesulitan bentuknya apapun, mau ringan maupun setengah berat, sangat berat, tetap apapun kesulitan, masalah, pergumulan kita, dia mau kita mengandalkan dia. Sebab jika tidak,
Jika hidup kita tidak ada masalah, hidup kita aman-aman, hidup kita cukup-cukup saja, hidup kita wah pokoknya tenang, semuanya tenang, keluarga kita baik-baik, ekonomi kita luar biasa diberkati, kita nggak ada masalah, usaha kita lancar, pekerjaan lancar, kita nggak butuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan proses kita, supaya kita tetap mengandalkan Dia, supaya kita mencari Dia, supaya kita dekat sama Dia, supaya kita kenal Dia. Seperti seorang sahabat yang saling menceritakan pergumulan, saling menceritakan rahasianya. Itu yang Tuhan mau, ya, supaya kita sadar bahwa lebih besar kasih Tuhan dari masalah kita, sehingga kita bisa meresponinya dengan positif. Nah saudara, di dalam Alkitab ini banyak tokoh yang kita bisa belajar diproses oleh Tuhan. Di antara lain Musa. Musa diproses Allah saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sebab itu adalah rencana Allah yang pasti harus digenapi pada waktunya Tuhan. Musa dipakai oleh Tuhan, tetapi dia juga diproses sama Tuhan. Di dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian itu, Musa diproses sama Tuhan. Ya, sampai suatu ketika Musa juga pernah marah. Ya, sampai tongkatnya dipukul batu. Itu sebabnya Tuhan bilang kau tidak bisa masuk ke dalam ke tanah perjanjian. Ya, karena apapun Tuhan tetap marah. Ya, karena dia sempat juga emosi. Ya, dia sempat juga tidak bisa menguasai diri. Nah, padahal Tuhan sedang proses dia. Selama Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa Israel itu Tuhan proses terus. Ya, dan kedua juga Abraham kita bisa belajar. Ya, Tuhan proses Abraham itu dalam diuji imannya. Ya, waktu Tuhan perintahkan dia untuk melakukan banyak hal, taat nggak? Diuji imannya. Apa yang Tuhan suruh kepada Abraham itu bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang sederhana. Ini hal yang susah sekali. Ya, Abraham diminta untuk keluar dari keluarganya, untuk pergi ke tempat yang Tuhan nggak kasih tahu. Pokoknya pergi, lepasin keluarganya. Nah, Tuhan suruh persembahkan anaknya yang satu-satunya yang sudah dinanti-nantikannya begitu lama. Ya, itu enggak gampang. Tuhan uji ketaatan Abraham. Nah, tokoh berikutnya Ayub saya temukan ya, diuji kesalehannya. Katanya Ayub adalah orang yang saleh. Ya, dia selalu tiap hari dia kurban untuk siapa tahu anak-anaknya bikin dosa, katanya begitu kan di dalam Alkitab. Nah, dia diuji kesalehannya waktu hartanya habis, ya, waktu anak-anaknya semuanya dibuat tidak ada, gitu. Dia diuji oleh Tuhan. Semua diproses sama Tuhan. Mungkin kita bisa temukan banyak lagi tokoh-tokoh yang diuji oleh Tuhan untuk mencapai satu kesempurnaannya. Nah, bagaimana dengan kita semua? Ya, pada saat kita punya kesulitan, kita punya masalah, kita punya pergumulan, itu adalah tanda bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan untuk berseru sama Tuhan, untuk minta pertolongan Tuhan, supaya apa yang kita sedang hadapi, kita curhat sama Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang bisa menolong kita semua. Ini adalah proses kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki karakternya Tuhan Yesus, semakin kita meresponi apapun yang terjadi dengan cara yang positif. Demikian perenungan kita untuk hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang siap untuk diproses menjadi sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan dulu satu pujian Saat Tiada Jalan. Haleluya. Saat tiada jalan
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan.
Buat isi hati-Mu bagi kami pada hari ini. Hanya nama-Mu saja yang mampu memberikan jalan keluar di dalam kami menghadapi segala persoalan hidup, segala kesusahan, kesulitan, masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Apapun bentuknya Tuhan, Kau melihat Tuhan Yesus umat-Mu di tempat ini. Mereka datang dengan membawa pergumulan, masalah, kesulitan hidup. Apapun masalah tersebut, Engkau terlebih tahu Tuhan. Mereka sudah berseru kepadamu. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Hanya nama-Mu saja Tuhan kami berseru kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Supaya apapun masalah pergumulan yang kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau terlebih tahu jalan keluarnya. Tetapi yang pasti kami tahu bahwa dalam Engkau nama-Mu saja yang dapat memberikan pengharapan, dapat memberikan kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi dan siang hari ini Tuhan, yang memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Yang boleh kami bawa pulang, yang kami boleh pegang bahwa Engkau adalah harapan kami. Bahwa dalam nama-Mu saja ada kepastian bahwa kami boleh hidup di dalam damai sejahtera Allah. Dan kami mau menerima proses yang daripada-Mu sebagai bagian daripada pemurnian dan pendewasaan hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Dan sebentar juga kami akan pulang. Biarlah Engkau sertai kami dalam perjalanan kami. Biarlah kami senantiasa Roh Kudus mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Sehingga iman kami terus menerus diperkuat, terus menerus diimankan kami, hidup kami terus menerus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Kiranya sebelum kami pulang, Engkau memberkati kami. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita katakan, Amin. amin, amin. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan
Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.